Salam ngarit pemirsa. Untuk kali ini kan untuk meyakinkan kita semuanya ya dalam memutuskan untuk beternak kambing. Kali ini khususnya saya ngomong tentang penggemukan ya. Kalau dari bahasa penggemukan sendiri itu kan artinya dari kurus ke gemuk. Nah, kalau dari kurus ke gemuk artinya kita ngomong tentang bobot. Artinya kita ngomong besar. Untuk pemirsa yang sekiranya ingin memilih ternak kambing khususnya di penggemukan, maka ini perlu dicermati. Perlu difahami benar-benar. Karena saya menginginkan itu bahwa kita sebagai peternak penggemukan itu harus tepat sasaran, tepat waktunya, dan tepat kapan kita mau menjualnya. Ini kan menjadi satu hal yang perlu dipikirkan oleh peternak semuanya. Nah, kemudian berkaitan dengan keuntungan nih, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan pemilihan bibit. Kalau seumpamanya beli bibit itu sudah gemuk, halus, ini kan menjadi kurang tepat menurut saya. Kalau yang bagi yang sudah menjalaninya bertahun-tahun dan berkali-kali, ini tidak terfokus pada gemuknya. Sebaiknya untuk pemula ini terfokus pada tinggi badan. Tinggi badan, kualitas kambing bagus, terus kemudian sehat. Jangan milih yang gemuk. Belum tentu yang gemuk itu ketika kita beli, kita pindah dari kandang pedagang ke kandang kita, itu langsung tambah gemuk. Rumusnya dan rata-rata kambing yang kita beli, mau itu gemuk mau itu kurus, ketika pindah kandang, tetap yang pertama adalah adaptasi kandang. Adaptasi kandang itu kambing pasti mengalami yang namanya flu, mencret, sakit mata, atau adaptasi makanan. Ini perlu yang namanya cermat kita. Kambing itu baru datang dari kandang pedagang ke kandang kita, pasti, dan ini selalu terjadi, 1 bulan lamanya itu adalah adaptasi kandang, perawatan kesehatan, dan adaptasi makanan. Dalam 1 bulan itu kambing jelas mengalami yang namanya penurunan bobot. Kalau kita beli gemuk, sudah mahal, bagus, gemuk, 1 bulan sudah drop dulu, kurus. Kurang lebih ya 1 bulan itu bisa turun 4 kiloan. Nah, ini kan menjadi rugi. Kita belinya terlalu bagus, gemuk, milihnya itu, ini menjadi rugi. Karena waktu untuk menggemukkan kembali yang ngedrop 1 bulan itu butuh perjalanan lagi antara 1 sampai 2 bulan. Tergantung bagaimana kita memberi makannya, mengatur pola makannya sesuai, nutrisinya sesuai. Nah, yang menjadi persoalan lagi ketika beli, ini kan berkaitan dengan pakan ya. Adaptasi pakan dari awal kandang ke kandang kita, ini kan pasti berbeda. Kalau seumpamanya dia hanya di Lampung Tengah saja, mungkin bisa pola makannya kita atur sesuai dengan komposisi silase daun singkong, ampas singkong, terus pungkil sawit, pungkil kopra, terus kemudian ada tetes tebu, mungkin sama. Tetapi ketika dipindah ke daerah lain, apakah daerah lain siap dengan adanya silase daun singkong dan ampas singkong? Jelas tidak siap. Nah, untuk menanggulangi ini, untuk memahami cara penggemukan yang kita pilih,
sebaiknya beli bibit yang sehat, kualitas bagus, kualitas cepat besar, walaupun tidak gemuk, cukup sehat saja. Nah, untuk memilih bagaimana kambing sehat, ini butuh yang namanya kredibilitas dan kepercayaan pedagang. Jangan asal seneng nih ditampilkan di media sosial bagus, banyak, Anda tergiur. Tapi sebaiknya cermati dulu kredibilitas, terus kemudian apakah ini terpercaya atau tidak. Kalau saya ya harus memilih, kan peternak itu yang pedagang yang terpercaya. Untuk mendapatkan kualitas bibitan penggemukan yang sehat, tidak gemuk, tetapi ketika nanti di sana cepat beradaptasi dan cepat berkembang dan lebih gemuk dari sini. Ini yang terpenting. Karena kerugian pemula apalagi kan, ini cenderung ngomong tentang gemuk, bulat, perjalanan jauh saja. Rata-rata dari Lampung ke Jakarta itu susut bobotnya aja udah 2 kilo 3 kilo. Ke Jawa bisa 4 kilo dalam perjalanan itu kan. Ini kan ngomong persoalan. Nah, untuk pengirim ini kan pasti dipilih orang yang ahli, orang yang paham tentang kambing dalam perjalanan. Kalau tidak paham, tidak ahli, ya kerugian bagi pedagang, bukan kerugian bagi pembeli. Kerugiannya pada pedagang. Karena apa? Pasti menjaga kualitas, pasti mengantisipasi yang namanya sakit, pasti mengantisipasi namanya kematian di perjalanan. Karena ini kan masih tanggung jawab pedagang, bukan tanggung jawab pembeli. Nah, ini menjadi satu patokan penting. Beli bibit yang siap untuk gemuk, siap untuk digemukkan, kualitas bagus. Catatannya ya, beli bibit yang siap untuk digemukkan, siap untuk berkembang lebih cepat, dan cepat mudah beradaptasi. Caranya mudah beradaptasi bagaimana? Kalau mau pengiriman ke Jawa atau mana, komunikasi dulu dengan pedagang bahwa di sini pola makannya seperti ini. Jangan mengikuti pola makan di Lampung, tapi pola makan yang ada di sana. Sehingga peternak nanti, pedagang di sini mengadaptasikan dulu, agar kemudian di sana tidak terlalu rumit dan sulit untuk diadaptasikan. Kalau bisa kan ini mengupayakan 1 hari, 2 hari, 3 hari cepat adaptasi. Terus kemudian berkaitan dengan kesehatan, perawatan kambing di kandang. Yang namanya perjalanan jauh itu pasti bisa mengakibatkan kambing itu lemes, capek. Terus kemudian 2 hari bisa, 3 hari bisa terserang sakit mata. Kalau pola makan kurang bagus bisa terserang mencret. Untuk menanggulangi ini, yang pertama, untuk menjaga stamina kambing dalam perjalanan itu pasti dari pemilik kandang sudah disiapkan staminanya agar tidak ngedrop dan tidak loyo, tidak lemes. Tetapi begitu sampai kandang, sudah masuk kandang, ini kan tanggung jawab pembeli, tanggung jawab kita sebagai peternak yang beli untuk merawatnya. Maka pertama datang itu dilepas liarkan dulu lah, dikepar biar istirahat, dia meregangkan tubuh, olahraga, jalan-jalan. Terus kasih makan hijauan segar itu ya, jangan fermentasi atau silase, tapi hijauan segar. Baru 1 jam, 2 jam, 3 jam kambing semuanya itu baik. Kalau ini mah caranya ini baik penggemukan maupun sama. Kasih minum gula merah, jangan tetes tebu tapi gula merah. Gula merah, kasih minuman yang sudah dikasih campur gula merah. Terus kemudian kasihlah parutan kunyit dengan temulawak, diaduk itu, terus kemudian diminumkan. Suruh minum kambing satu-satu itu kan. Nah, sudah 3 jam suruh minum.
kemudian masuk kandang, itu sebaiknya untuk cepat menangani yang namanya sakit mata. Karena perjalanan ngomong iritasi ya, kita aja kalau perjalanan pasti iritasi kan mata, apalagi ini perjalanan jauh kambing. Sakit mata, untuk menanggulangi sakit mata itu cepat ditetesi obat sakit mata lah. Ya belikan aja oksitetrasilin lah, obat manusia itu paling cepat itu sebenarnya. Terus kemudian sudah dikasih rutin itu pagi sore, kena atau tidak kena sakit mata kasih, itu idealnya dan bagusnya. Nah, selain sakit mata, begitu masuk kandang suntik dulu dengan vitamin biar tidak ngedrop, karena kondisi di perjalanan tidak makan, kambing baru datang makan, ini untuk tidak kaget ya, kambing tidak cepat kaget adaptasi kandang, suntik vitamin aja. Dosis kalau ya sekitar 2, ya nanti dikonsultasikan dengan mantri ya, 2 mili itu ya perkiraan aja. Tapi yang paling tepat dan paling bagus dan paling aman itu konsultasi dengan mantri hewan. Ini paling bagus karena beliau yang memiliki keahlian itu secara tepat. Kalau yang lain seperti saya itu kan coba hanya berdasarkan pengalaman saja dan tidak memiliki tanggung jawab keahlian. Salah kalau saya juga memberikan informasi yang kurang tepat kepada pemirsa. Nah, selanjutnya berkaitan pola makan dari awal 1, 2, 3 hari. Ini kan penting ya, menjaga metabolisme kambing itu ngedrop. Full hijau-hijauan dulu lah. Tetapi hijauan segar itu jangan rumput saja. Ingat, rumput itu juga bisa menyebabkan kambing mencret. Apalagi rumput hijau yang segar yang masih muda. Sebaiknya ya dikasih rumput, dikasih ramban, daun atas, entah itu daun pepaya, terus kemudian daun mahoni, daun nangka, daun jambu, itu dikasih, dicampur aja, tetap dikasih itu. Ini lebih efektif dan lebih efisien, lebih dalam penanganannya itu aman. Nah kemudian ini udah penataan di awal ya untuk kambing penggemukan itu. Bagaimana sih kambing di Lampung Tengah itu bisa cepat menghasilkan, cepat gemuk, cepat besar? Padahal kambing di Lampung ini kan semuanya bisa dikatakan campur gitu. Tapi rata-rata untuk penggemukan pasti Jawa Randu. Pasti Jawa Randu. Kenapa Jawa Randu itu dipilih? Karena lebih cepat besar, cepat tinggi, cepat besar perkembangannya, dan cepat gemuk. Nah untuk penggemukan lagi, yang namanya penggemukan sekali lagi, pilih jangan murah dulu. Oke, murah itu dapat banyak, tapi yang namanya murah pasti kecil. Selain kecil, umur. Berkaitan dengan umur ini mempengaruhi perkembangan kambing. Yang namanya penggemukan itu sudah tidak 70% memikirkan pembentukan kalsium atau tulang. Penggemukan itu 50-60% sudah ngomong tentang pembentukan daging. Artinya 40%-nya masih pembentukan tulang, kalsium, 60%-nya udah fokus ngomong penggemukan. Ini yang cepat berhasil untuk penggemukan. Bukan beli murah kecil. Kalau kecil murah itu sudah ngomong tentang pembentukan kalsium, tulang, belum fokus tentang bobot, belum fokus tentang gemuk. Maka beli kecil itu pasti jangkanya panjang, tidak jangka pendek. Kalau jangka pendek sudah positif penggemukan. Nah harga yang ideal sekarang ini di bawah 1.500.000 pasti kecil. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau tepatnya berapa? Ya 16,5, 17,5. Ini harga segini. Di sini kambingnya relatif ideal, sama seperti dulu, masih besar, masih sama, dan masih murah menurut saya. Karena yang dimainkan oleh yang sini ya, bermainkan oleh orang-orang untuk jual beli itu di bawah 15, karena barangnya susah,
banyak yang membutuhkan, kecil aja diembat tuh, yang biasanya 1 juta harus 1.200.000, karena semua saling berebut. Orang mencari kecil dan murah untuk dapat banyak, sementara yang besar tidak diurus, sehingga yang besar itu lebih relatif stabil harganya dan kualitasnya, dan tinggi badannya masih aman. Maka yang paling tepat itu ya 16,5, 17,5. Dibesarkan. Kalau kemudian kita hitung mundur ya, bukan 3 bulan tapi bisa 4 bulan, 5 bulan sudah panen positif. 1 bulan yang namanya adaptasi kandang, 1 bulan kemudian perbaikan fisik, perbaikan tubuh, perbaikan daging dan lain sebagainya, itu sudah mulai ngisi itu. 3 bulan sudah mulai penggemukan normal itu. 3 bulan ketiga itu udah normal. Bulan 4 stabil sekali, cepet banget itu. Maka 4 bulan terakhir atau 5 bulan itu pasti dapat keuntungan yang cukup relatif menjanjikan. Nah, berkaitan dengan pakan, ini harus peternak juga harus jeli bagaimana memanipulasi pakan untuk ternak. Pakan bukan mahal tetapi berkualitas. Ini kan yang penting. Di mana-mana penggemukan itu mengupayakan kos pakan kecil. Kalau kos pakan kita genjot, harga lebih mahal dari tidak sebanding, maka di perhitungan akhir pasti rugi. Bisa saja rugi pakan, bisa saja rugi waktu. Dijual bisa hanya untung modal gitu kan. Kalau kita itu terlalu berlebihan tentang pakan. Nah, berkaitan komposisi pakan yang tepat, bagaimana racikannya, bagaimana, menurut saya sangat mudah dan sederhana. Kuncinya kambing cepat gemuk itu pertama adalah di kandang sehat. Kedua, sirkulasi udara stabil. Ketiga, gas amoniak tidak naik ke atas. Keempat, yang namanya kesehatan itu terbebas dari nyamuk, lalat dan lain sebagainya. Maka kambing makan itu pasti nyaman, cepat gemuk, tidak dipusingkan oleh bau. Kita sebagai naluri manusia tinggal di rumah yang kotor dan bau aja nggak betah. Makan enak, tempat kotor, bau, pasti nggak nyaman. Yang namanya sehat itu pasti kuncinya lengkap. Rumah sehat, sering disapu, makanan terjamin sehat, minuman sehat bersih setiap hari berganti. Ini kan menjadi penting bagi kita semuanya. Kalau di Jawa atau di lain daerah, rumput bisa nggak sih untuk penggemukan? Ya bisa saja, tetapi sekali lagi harus stabil. Melihat perkembangan itu bagaimana. Kalau rumput saja, rumput kita ngarit, ini memiliki kendala berkaitan percepatan pembesaran. Ya harus dicampur. Rumputnya 30% atau 50%, racikan bahan-bahan untuk melengkapi nutrisi dan lain sebagainya, itu harus pengadaan. Entah itu dari pungkil sawit, entah itu pungkil kopra. Yang tepat bagaimana? Ya buat, jangan beli yang sudah jadi. Kalau sudah jadi tambah mahal, sudah per kilonya mahal, sedikit, belum tentu kualitasnya bagus. Yang aman itu cari bahan yang murah-murah, kita racik, kita berikan pakan kepada ternak. Tidak usah ragu berkaitan contoh. Ini bagus enggak, ini bagus. Yakin bahwa makanan di Jawa dan di Lampung dimanapun sama untuk kambing itu. Tidak perlu pakai ampas tahu terlalu rutin juga nggak apa-apa. Ampas tahu ya pakai sehari sekali untuk selingan nggak apa-apa kan. Ampas tahu, pungkil sawit, pungkil kopra mungkin ada, atau bahan-bahan yang lainnya, premix, polar kan gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Sebagai suplemen, sebagai nutrisi, sebagai konsentrat yang kita buat, campurannya aja yang banyak. Cari yang murah yang dicampur banyak.
Ingat bahwa kambing itu bisa menciptakan nutrisi sendiri loh. Kelebihan nutrisi, kelebihan kalsium, kelebihan vitamin, kambing malah justru mencret, nggak bagus. Yang cukup aja sederhana. Kambing itu kan memiliki 4 kantong makanan yang bisa setiap lapisan itu, setiap kantong itu, kambing bisa menciptakan, meningkatkan proteinnya, nutrisinya sendiri. Jadi kalau kelebihan nutrisi, kelebihan vitamin, pasti kambing mencret. Bukan tambah bagus, tapi kelebihannya karena tidak bisa mencerna, mencret akhirnya. Ini sebagai informasi yang harus dipahami oleh peternak semua dimanapun berada berkaitan dengan penggemukan. Kalau penggemukan jantan atau betina, pilih mana? Dua-duanya bagus, dua-duanya tepat. Penggemukan betina itu harga murah, makan agak, nilai makannya agak tinggi. Kambing yang pejantan harganya mahal tapi kos untuk makannya berkurang. Ini kalau kambing betina jelas makannya agak banyak ketimbang kambing jantan. Kalau nilai jualnya bagus pejantan, sama-sama digemukkan 5 bulan. Mungkin jantan dapat 500 umpamanya ya, 500.000 per bulan, betina dapatnya 300.000 per bulan. Ini kalau diperkirakan yang angka di sini. Untuk di Jawa kan jauh lebih mahal kan harga jual kambing, maka secara potensial untuk peternak itu ya beli aja di Lampung, lebih murah gitu kan. Kalau selisih 300.000 untuk transport 100.000 aja per ekor masih ketemu. Tapi sekali lagi, pedagangnya recommended, yang bagus, kualitas bagus, tidak asalan. Satu, menjaga yang namanya pelanggan kan, pedagang itu tetap. Kedua, ngomong kualitas, jangan pilih orang yang asal-asalan, aji mumpung gitu kan. Banyak ada yang ngomong, saya dengar aji mumpung, kan saya tidak menginginkan hal itu, dan saya tidak menginginkan bahwa kerugian untuk peternak kan gitu. Saya menginginkan keuntungan bagi peternak. Karena peternak itu jauh lebih sulit dan jauh lebih lama untuk mendapatkan keuntungan ketimbang pedagang. Gitu. Pedagang itu sehari 2 hari dapat untung. Peternak butuh berbulan-bulan, butuh namanya perawatan, butuh yang namanya racikan pakan, butuh namanya waktu, butuh yang namanya ngarit dan lain sebagainya. Ini kan harus dicermati bersama ya. Tetapi sekali lagi, di mana ada niat dan tekad dan kemauan, tidak ada usaha yang menipu tentang hasil. Dan dalam pemahaman yang saya ketahui, ternak kambing itu lebih menjanjikan, keuntungannya cepat, perkembangannya cepat, jualnya juga mudah. Jangan takut berkaitan dengan pasar, nanti jualnya bagaimana? Melangkah aja belum kok takut jual. Kalau sudah ternak, sudah kita melangkah, sudah kita jualnya mudah, dimanapun bisa. Kita aja karena masih pemula ya, takut berkaitan itu. Nah ini, sekali lagi saya doakan semua mudah-mudahan sehat, ternaknya sehat, menjadi semangat, ini menjadi motivasi. Ya ini kuliah gratis lah, menurut saya ini kuliah gratis. Mungkin bisa saja ini bukan kuliah juga, tapi menurut saya ini informasi gratis. Yang saya menginginkan peternak dimanapun berada sukses. Salam sehat, salam waras, salam bahagia, salam untung besar.